Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan kuliah singkat pengantar stratigrafi sekuen. Jadi bagaimana perkembangan konsep yang yang menjadi latar belakang sekuen stratigrafi seperti sekarang ini, pemahaman-pemahaman terhadap terutama terhadap data dan konsep yang terus berkembang sampai saat sekarang ini. Nah, ini ada satu referensi yang cukup bagus dari Homwood dan kawan-kawan tahun 2002 ini, translasi dari bahasa Prancis yang saya pikir sangat baik untuk melihat perkembangan dari sekuen stratigrafi. Sebagian besar saya merefer dari sini. Baik, pada dasarnya sekuen stratigrafi itu berkembang sejak tahun 1980-an dan ini merupakan satu milestone yang penting dalam sedimentary geology. Sebagaimana dipahami, ini dulu banyak dikembangkan oleh Exxon karena ini terkait dengan bagaimana konsep eksplorasi mereka kembangkan, dan ini dimuat di Exxon itu di AAPG Memoir tahun 1977 tentang terkait dengan eustasic chart, ya, chart perubahan global muka air laut. Ya. Gimana hal ini proses sedimentasi itu ternyata dikontrol juga oleh proses eustasi. Dan yang menjadi catatan penting bahwa perubahan data-data yang terlihat dengan baik itu adalah data-data yang berkembang di daerah transisi antara daerah dan laut. Nah, dari sini kemudian nanti berkembang bahwa proses sedimentasi itu akan dikontrol oleh eustasi, perubahan muka air laut, kemudian adanya tektonik, dan juga sedimen supply, yang semuanya itu nanti digambarkan di dalam apa yang namanya accommodation space. Baik, nah ini contoh dari bagaimana sistem pengendapan klastik yang berada di lingkungan transisi yang menjadi melatar belakangi konsep sekuen stratigrafi. Ini salah satu perkembangan lingkungan pengendapan dan produk-produknya yang ada di situ. Bisa kita lihat, ini contoh saja kalau kita sudah melompat pada pembahasan mengenai sistem track. Ini kita lihat pada kondisi yang low stand system track istilahnya, pada saat muka air laut itu turun di bawah sini, ya, ini kemudian di daerah terestrial ini terjadi erosi, tetapi perlu kita pahami erosi di daerah ini itu menghasilkan endapan di di daerah deep shelf sana. Nah, jadi di daerah ini terestrial terutama adalah terjadi erosi, tetapi di daerah marinnya terjadi deposisi. Ini pada saat setelah sekuen boundary. Jadi ketika terjadi muka air laut yang turun, ini terjadi erosi. Secara umum daerah transisi dan darat itu erosi, di daerah marine terjadi deposisi dari hasil erosi ini. Kalau kita lihat proses selanjutnya, ketika kemudian muka air laut naik dan sampai kepada proses ini tadi, daerah-daerah yang semula itu nanti adalah daerah-daerah erosi sekarang berubah menjadi daerah-daerah deposisi. Nah, ini konsepnya akan mudah dilihat pada daerah-daerah ini tadi, daerah-daerah transisi. Di daerah transisi ini yang semula tadi daerahnya erosi sekarang menjadi daerah deposisi. Sampai ini air lautnya naik terus nanti sampai mencapai apa yang namanya maximum flooding surface, titik tertinggi muka air laut, ya, di sini maximum flooding surface. Kemudian sedimentasi berjalan terus, ya. Sedimentasi berjalan terus, sementara muka air laut tetap. Nah, ini daerah transisinya menunjukkan proses prograding, ya, menunjukkan proses prograding. Jadi sedimentasi yang terus mengisi cekungan di sini, ya, mengisi
apa namanya itu accommodation space di sini dalam bentuk prograding. Ini maju, garis pantainya relatif maju, maka disebut sebagai prograding, sampai kemudian nanti prosesnya itu benar-benar terhenti. Ini benar-benar muka air laut yang sudah terhenti. Kemudian fase berikutnya ya muka air lautnya sudah turun lagi. Ini nanti kembali kepada proses di mana di sini relatif nanti terjadi erosi, daerah transisi menjadi erosi dan pengendapan terjadi jauh di dalam sini. Nah begitu, jadi konsepnya terjadi di daerah transisi sebagai contoh. Baik, perkembangan konsep stratigrafi ini kita mulai tahun 800-an. Ya di sana nanti dikenal apa yang namanya konsep stratotype atau tipe stratigrafi, saya pikir kita kenal, atau kadang-kadang disebut sebagai lithotype. Ya contoh apa namanya itu litologi yang mewakili satu satuan tertentu. Kalau dalam hal ini misalnya stratigrafi mewakili satu apa namanya misalnya formasi tertentu atau satu satuan tertentu yang dalam cakupan luas. Namun di sini akan kita lihat bahwa misalnya pada satu kisaran waktu yang bersamaan, misalnya seperti ini, kita pahami bahwa dalam waktu yang bersamaan di sini mungkin diendapkan batu pasir, kadang-kadang diendapkan gravel, di tempat yang lain mungkin diendapkan berupa apa namanya endapan karbonat, di tempat yang lain yang misalnya ini daerah tinggian basement diendapkan suatu endapan reef karbonat atau terumbu, di tempat yang lain lebih diendapkan apa namanya prograding dari reefnya ini secara apa namanya secara silsiklastik juga, proses klastik artinya resedimentasi dari terumbu. Nah, dalam waktu yang bersamaan kita bisa mendapatkan beberapa tipe lithostripe. Ini lithostripe juga. Ya, atau stratotype-nya itu berbeda. So mana yang akan dianggap sebagai stratotype? Dan misalnya stratotype tertentu mewakili area yang terbatas saja. Artinya begitu. Jadi secara umum dalam satu waktu yang bersamaan itu boleh jadi di satu tempat dengan tempat yang lain itu dalam satu lingkungan atau lingkungan pengendapan yang kontinu, dalam hal ini nanti konsepnya adalah cekungan basin, itu bisa dihasilkan beberapa lithotype atau stratotype. Baik, kemudian berkembang pendekatan konsep facies. Ini tahun 840 sampai 850. Jadi karena begini, pendekatan model satu dimensi dengan waktu dan ketebalan yang digambarkan secara vertikal itu masih banyak kekurangannya. Contohnya seperti ini. Jadi ketika kita mempunyai log vertikal seperti ini, maka yang di bagian bawah bisa kita interpretasikan suatu lingkungan pengendapan. Misalnya ini adalah lingkungan pengendapan di daerah shoreline, di daerah apa namanya di daerah pesisir. Sementara ini di daerah yang lain itu adalah daerah di daerah coastal plain misalnya. Nah ini kemudian bisa dibangun proses geomorfologinya. Kita bisa mengimajinkan, oh ini daerah apa namanya itu coastalnya seperti ini daerah storm wave-nya itu seperti ini. Dalam satu waktu yang relatif sama seperti ini, tapi ini hanya gambaran geomorfologi. Ya, jadi kita belum tahu persis secara kuantitatif perkembangannya seperti apa. Jadi ini konsep facies itu pada dasarnya nanti memungkinkan bahwa penyebaran lateral itu dapat diinterpretasi secara vertikal untuk endapan yang menerus, tetapi dalam hal ini kita memang belum bisa mempunyai gambaran secara pasti apa namanya misalnya dari satu log vertikal seperti ini. Bagaimana perkembangannya antara bagian bawah dengan bagian atas itu seperti apa. Nah, kemudian berkembanglah yang disebut sebagai genetik stratigrafi yang menghubungkan antara integrasi antara litologi dan fosil dan juga waktu. Kalau tadi litologi dan fosil saja, yang sekarang adalah dengan waktu. Ini didasarkan juga terhadap hukum Walter, artinya bahwa batuan yang diendapkan secara menerus vertikal ini juga apa namanya secara menerus vertikal tanpa jeda waktu ini mempunyai hubungan lateral yang menerus juga.
Nah, jadi misalnya seperti ini, contohnya ini batas-batas waktunya ini yang garis-garis tipis ini adalah batas waktunya. Ini kita lihat bahwa secara horizontal dia akan juga mempunyai perkembangan yang relatif mirip. Nah, jadi pola stratigrafi yang terbentuk secara vertikal ini nanti sebenarnya secara horizontal juga akan mengalami perkembangan yang relatif sama. Ya, jadi prinsipnya perkembangan itu perkembangan vertikal secara vertikal suatu sekuen itu juga akan mempunyai hubungan secara horizontal. Nah, pada tahun-tahun berikutnya juga, ini awal-awal tahun 1900 sampai 1950-an, kemudian banyak berkembang konsep-konsep sedimentasi dan kompleksitas prosesnya. Sehingga pada waktu itu muncul beberapa konsep yang terkait dengan tubuh batuan sedimen. Misalnya ini ya Klopfel tahun 1917 ini menginterpretasikan bahwa ini adalah yang disebut sebagai sekuen itu ini. Di bagian bawah itu adalah batasnya muka kenaikan air laut, di bagian atasnya adalah satu misalnya dia menginterpretasikan satu erosi. Kemudian itu dianggap bukan sebagai sekuen tetapi kemudian dianggap sebagai parasekuen, kemudian ada yang menganggap sebagai punctuated gradation cycle dan sebagainya, bahkan ada yang kemudian menganggap itu sebagai satu genetic unit. Semuanya itu dalam rangka menginterpretasikan bahwa satu tubuh batuan sedimen itu terendapkan oleh suatu proses yang dikontrol oleh perubahan muka air laut. Nah, itu prinsipnya mengarahnya ke sana. Semuanya ini sekali lagi berkembangnya biasanya pada daerah-daerah yang berada di transisi sehingga istilahnya ekstasi itu kemudian menjadi pegangan yang dipakai. Nah, kemudian untuk melihat hubungan lateral yang secara lebih luas ini setelah tahun 50-an sampai tahun 80-an itulah orang mempunyai kesempatan untuk melihat data seismik secara lebih baik secara regional dan mempunyai morfologi yang utuh sehingga kemudian bisa mengembangkan konsep-konsep platform, slope, cekungan dan sebagainya, dan kemudian disitulah mereka mengembangkan yang namanya sistem track. Jadi dia bisa melihat misalnya menginterpretasi secara baik begitu bahwa ini pada saat terjadinya erosi di sini di bagian bawah ini adalah terjadi prograding sebenarnya, prograding wedge-nya itu membentuk pembajian di bagian jauh di bagian bawah sana. Tapi kemudian ketika terjadi transgresif maka dia terjadi proses-proses misalnya retrogradasi sebagainya. Ketika kemudian terjadi maximum flooding surface di sini, permukaan maximum flooding surface kemudian berhenti di sana, proses pengendapannya prograding lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah konsep-konsep yang dikembangkan sequence stratigraphy berdasarkan data seismik. Nah, terus berkembang juga bersamaan dengan itu bahwa disadari data seismik itu mempunyai keterbatasan terkait dengan resolusi, kemudian perkembangan lebih detail terhadap tubuh-tubuh sedimen yang tidak tercover oleh data seismik itulah berkembang kemudian yang kita sebut sebagai fasies sedimentasi. Yang itu fasies sedimentasi memungkinkan interpretasi batuan secara lebih detail dalam skala lingkungan pengendapan. Kalau kita lihat di sini bahwa prinsipnya sistem sedimentasi yang berkembang sekarang ini misalnya ini fluvial seperti ini juga saat ini berkembang berdasarkan waktu. Jadi ketebalan yang dibangun di sini itu sebenarnya representasi dari perkembangan waktu. Jadi dengan demikian ketika kita melihat mempertimbangkan waktu dan juga sistem sedimentasi yang ada sekarang itu sudah mempertimbangkan 3 dimensi. Nah, apa yang kita sekarang disebut sebagai arsitektur elemen ataupun sedimentary arsitektur, di mana bisa melihat tubuh batuan sedimen itu secara 3 dimensi dan bagaimana pola hubungannya batuan sedimen satu dengan sedimen yang lain, itu sebenarnya konsep itu berkembang setelah
apa namanya itu bersamaan dengan ini konsep-konsep sequence stratigraphy. Nah, konsep selanjutnya itu apa namanya bersamaan dengan Facies analisis yang tadi berkembanglah juga apa yang namanya Facies model. Facies model itu dibangun untuk menjelaskan apa namanya lingkungan pengendapan tertentu akan menghasilkan pola sedimentasi secara vertikal tertentu. Dan kemudian digambarkan tadi saya sampaikan dalam bentuk 3 dimensi, sehingga dia bisa menggambarkan di daerah distribusi Montbar itu kemungkinannya seperti ini, di daerah tidal delta nanti seperti apa dan sebagainya, masing-masing bisa dihubungkan sendiri-sendiri. Artinya dia bisa membangun Facies model di beberapa lingkungan atau sub lingkungan pengendapan seperti ini. Namun demikian, sekali lagi bahwa kita sadari bahwa apa yang terjadi di dalam satu lingkungan pengendapan atau sub lingkungan pengendapan di satu tempat itu boleh jadi dan sangat mungkin terjadi di daerah lain itu berkembang satu apa namanya model yang lain. Ini sebagai interpretasi saja seperti ini. Ya, kalau yang fase sekuennya tadi, global sequence tadi dibatasi oleh maksimum kenaikan muka air laut dan erosi di bagian atas, itu tidak bisa digunakan untuk konsep ini menjelaskan bagaimana hubungannya dengan yang lain. Tetapi dengan genetik stratigrafi, dengan konsep genetik stratigrafi bahwa apa namanya satu proses itu dihubungkan oleh waktu di satu tempat terbentuknya genetik seperti ini, di tempat yang lain mungkin berbeda, ya ini dijelaskan seperti ini. Ketika prosesnya misalnya ini di marine dan apa yang terjadi di darat, ini kira-kira perkembangannya seperti ini. Dihubungkan oleh beberapa misalnya ini maximum flooding. Di dalam maximum flooding ini apa yang terjadi di daerah marine akan sangat berbeda di daerah fluvial. Demikian juga apa yang suksesi yang terbentuk. Barangkali ketika terjadi maksimum progradasi misalnya, ya terjadi progradasi yang nampak sedimentasinya yang sangat tebal justru terjadi di marine, tetapi di darat progradasi itu justru hanya tipis saja karena apa namanya accommodation space yang banyak di sini. Sebaliknya, ketika terjadi proses retrogradasi atau terjadi apa namanya proses transgresif di daerah marine ini sedikit saja endapan yang dihasilkan itu tipis, tetapi justru di darat yang dihasilkan endapan-endapan yang tebal. Nah, jadi ini konsep ini perlu dipahami dengan baik. Nah, prinsipnya kemudian proses-proses yang ada tersebut 1980-an sampai sekarang memikirkan stratigrafi itu, konsep stratigrafi itu harus mempertimbangkan aspek sedimentologi, stratigrafi dalam ruang dan waktu, ya dalam rangka pengisian satu cekungan atau lingkungan pengendapan itu harus dipertimbangkan secara utuh. Ya, misalnya ketika apa namanya waktu itu senantiasa melakukan perekaman. Ketika kita melihat secara utuh seperti ini mungkin bisa dibagi. Ya, ini ada surface yang pertama. Ketika terjadi surface yang pertama ini dia ada pengendapan. Tetapi pada berikutnya, pada konsep yang berikutnya, pengisian pada daerah yang di atasnya ini di tempat yang lain justru tidak ada terjadi pengisian tadi ya. Nah, ini menjadi surface yang kedua. Jadi konsep stratigrafi yang utuh itu senantiasa mempertimbangkan keruangan dan waktu. Ya, jadi ini juga menjelaskan kepada kita bahwa satu suksesi yang atau genetik unit yang vertikal seperti ini apa namanya sebenarnya mewakili satu proses yang cukup dinamis, perkembangan mulai dari apa namanya itu erosional di sini, kemudian sedimentasi pada cekungan sampai pada apa namanya di daerah yang lebih luas seperti itu. Jadi satu genetik unit itu menurut Humboldt mewakili satu suksesi pengendapan, tetapi landscape-nya itu bisa berubah-ubah, Ya, saya pikir itu untuk konsep perkembangan konsep sequence stratigraphy. Kita lanjutkan dengan kuliah-kuliah yang lain.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.